Hai semua, perkenalkan nama aku Azaria Kirana. Kali ini aku mau menceritakan mengenai kartu bercerita yang ke-20 kalinya. Yeay! 10 lagi. Aku mau menceritakan mengenai kartu bercerita yang sudah aku tentukan, yaitu taman bermain, kucing, robot, dan lainnya. Di tengah kotak kecil bernama Cemerlang, ada sebuah tempat istimewa yang menjadi jantung kebahagiaan warganya. Taman bermain kita. Taman ini tidak seperti taman bermain biasa. Ayunan di sana bisa berputar sambil mengeluarkan musik. Perosotan berubah warna tergantung suasana hati anak-anak. Dan ada komputer pintar di tengah taman yang bisa menceritakan permainan baru setiap minggunya, asal kamu bisa memecahkan teka-teki yang diberikan. Dua sahabat, Aira dan Reno, siswa SMP yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, hampir setiap hari datang ke taman itu sepulang sekolah. Aira bercita-cita menjadi guru, sementara Reno ini ingin menjadi chef yang terkenal dunia. Tapi diam-diam, mereka berdua sama-sama penasaran dengan satu hal. Seekor kucing berbulu abu-abu yang selalu berkeliaran di taman, memakai kalung dengan liontin berbentuk kaktus kecil. Kucing itu tidak pernah mendekat, tapi selalu muncul saat komputer pintar menampilkan permainan baru. Suatu hari, setelah menyelesaikan teka-teki komputer taman dan membuka permainan baru bernama labirin yang bercahaya, kucing itu berlari cepat keluar taman. Aira dan Reno mengejar kucing itu berlari, melintasi jalan kecil, melompat keranjang buah, dan akhirnya menghilang di antara tenda-tenda pasar sore Cemerlang. Pasar sore itu terkenal ramai. Penjual sayur, penjual boneka rajut, dan pedagang robot mini saling bersahabat. Aira dan Reno kehilangan jejak kucing, tapi menemukan sesuatu yang lebih aneh. Sebuah kafe tersembunyi di balik lapak penjual kue, namun kaktus dan kopi. Di kafe itu, semua orang minuman diberi nama tanaman gurun. Dan di pojok ruangan mereka melihat robot humanoid yang sedang meneduh kopi. Robot itu mengenakan celemek dan ternyata ia adalah barista sekaligus chef yang bisa membuat 1000 resep dalam 1 menit. Namanya siapa? Namanya Chef Rosie. Bisa juga robot organizer untuk sajian istimewa dan eksperimen. Rosie memperhatikan mereka dengan matanya yang hijau menyala dan berkata, "Selamat datang Aira dan Reno. Aku telah menunggu kalian." Rosie menjelaskan bahwa kucing abu-abu itu bukan sembarangan kucing. Namanya Pixel. Dan ia adalah makhluk semi digital. Kucing sungguhan dengan jiwa komputer dari masa depan. Pixel diciptakan untuk menjaga sebuah program tua bernama Project Cactus. Program pendidikan interaktif yang pernah hampir mengubah seluruh dunia, tapi ditinggalkan. Wah, ternyata komputer di taman bermain kita terhubung dengan Project Cactus dan hanya bisa diaktifkan penuh oleh 2 orang yang mencintai ilmu dan imajinasi. Seorang yang ingin mengajar yaitu guru, dan seorang yang ingin merasakan rasa dunia atau chef. Aira dan Reno dipilih karena semangat mereka yang tak pernah padam. Untuk mengubah kunci program, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru rahasia di dunia maya. Guru Bumi, sebuah entitas AI yang disimpan dalam komputer taman. Tapi mereka hanya bisa menjawab jika belajar langsung dari orang-orang yang di pasar, kafe, dan kota mereka.
Maka dimulailah petualangan Aira dan Reno. Mereka belajar membuat roti dari Rosi, belajar matematika dari penjual buah yang menghitung berat tanpa timbangan, belajar fisika dari tukang mainan pasar, dan belajar empati dari seorang ibu penjual nasi uduk yang menyekolahkan 5 anaknya seorang diri. Setiap jawaban yang benar mereka berikan kepada komputer taman yang bagian dari proyek kaktus terbuka. Taman bermain kita berubah perlahan. Pohon-pohon menyala di malam hari. Anak-anak bisa belajar bahasa baru lewat trampolin interaktif dan wahana lintasan cahaya menampilkan sejarah dunia melalui slide yang berwarna. Pixel menjadi penjaga tetap taman. Kadang ia duduk di atas komputer, kadang di dekat ayunan, diam-diam memastikan anak-anak tetap belajar sambil bermain. Setelah 1 bulan petualangan, proyek kaktus aktif sepenuhnya. Taman bermain kita menjadi taman belajar di seluruh kota. Anak-anak dari kota sebelah datang ke sana. Para guru mulai mengajar sambil bermain. Reno membuka kelas memasak mini di kafe. Rosi untuk anak-anak. Aira membacakan cerita tiap sore di bawah pohon komputer. Dan Rosi, ia tersenyum dalam cara robot tersenyum. Melihat manusia kembali belajar dari hal-hal yang paling kecil. Kucing Pixel masih di sana. Kadang muncul di pangkuan anak-anak, kadang di puncak perosotan, kadang hilang tapi selalu kembali karena seperti ilmu, ia tak pernah benar-benar pergi. Sekian dan terima kasih.